untuk tinggalnya memang udah ada, ya udah nih nanti kalau berkeluarga mau tinggalnya di Bandung nih kayaknya enak, atau memang ada rencana seperti itu atau mengalir aja tuh Pak? Kalau saya lantaran dari Padang tuh kan panas ya. Mm-mm. Nah pindah ke Bandung tuh adem udaranya. Nah saya udah cerita bahwa saya nggak mau keluar dari Bandung, maunya di Bandung aja. So nggak terlalu dingin, Mm-mm. nggak pula terlalu panas gitu. Enak gitu ya Pak suasananya. Ya. Kalau di Padang kan kepanasan, Iya bener Pak, panas banget Padang, ya. Palembang Ya. lumayan panas. Kalau Bukit Tinggi terlalu dingin. Oh, karena masih banyak pepohonan gitu ya Pak. Dingin waktu lagi di dataran tinggi ya, Mm-mm. 1000 meter lebih, sama dengan Lembang lebih banyak kalau di Bandung. Nah kalau Bandung itu adem, udaranya nggak terlalu dingin, Nggak terlalu panas gitu ya Pak. Baik, makanya memutuskan untuk tinggal di Bandung gitu ya Pak. Ya. Sampai sekarang seperti itu ya Pak. Ya. Baik, kalau untuk kegiatan selain yang Bapak ceritakan tadi, ada lagi nggak nih Pak? Entah itu buka usaha kah atau apa tuh Pak? Jadi waktu saya masih kerja di pegawai negeri itu kan saya punya motivasi tadi ya, motivasi untuk menguasai metode-metode ya, dengan membaca jurnal atau buku, kemudian sesuai dengan PAH Amerika punya ya, atau dengan SNI. Nah itu saya coba itu mengekspor apa penelitian ini kelihatannya bisa buat alat gitu. Nah, alat ini dibutuhkan laboratorium nantinya. Nah ini coba kita kembangkan, bisa dipakai nggak alat yang kita buat ini. Nah kalau umpama bisa dipakai, kita bisa tinggal buat jurnal atau paper ya. Iya. Kita terangkan bahwa alat ini bisa untuk mendukung analisis ini gitu. Contohnya fosfat. Nah, kan selama ini kan penentuan fosfat kan fosfat terlarut, jadi dalam bentuk ion. Tapi ada lagi fosfat yang total fosfat, ada yang terlarut, ada yang yang bentuk kompleks gitu ya. Nah ini kan butuh suatu alat. Iya benar Pak. Untuk analisisnya itu harus dalam bentuk ion, dalam bentuk terlarut. Nah bagaimana bentuknya yang total ini, yang tidak terlarut dengan terlarut bisa jadi satu. Nah coba melakukan penelitian itu. Nah kita buat satu alat yang namanya oxidation reactor. Nama alatnya nih Pak. Ya, oxidation reactor itu merubah fosfat dalam bentuk total menjadi fosfat terlarut. Nah itu yang dengan satu alat itu bisa ya Pak. Iya. Nah itu yang saya kembangkan itu sebagai salah satu contoh. Ada yang lain-lainnya. Contoh ada absorban untuk menangkap uap vinyl chloride. Apa tuh Pak? Vinyl chloride itu suatu senyawa untuk pabrik plastik ya. Jadi PVC kan ada ya. PVC itu kan VC itu kan vinyl chloride, polyvinyl chloride. Nah itu vinyl chloride itu satu mudah muap, senyawa kimia yang cukup berbahaya. Iya, sifatnya berbahaya. Karsinogen. Nah itu kalau umpama ada kebocoran di suatu tangki dan itu bisa terpapar ke masyarakat, itu kan bahaya sekali. Bahaya ya Pak. Nah terus saya baca-baca jurnal atau dari NIOSH, nasional yang di Amerika tentang kesehatan lingkungan, itu ternyata saya bisa buat absorbennya untuk menangkap uap itu. Apa tuh Pak yang bisa menangkap? Absorben itu bisa dari karkol atau karbon aktif. Nah itu ada diameter tertentu. Nah diameter itu kita masukkan dari satu ampul. Nah ada dua ukuran partikel karbonnya itu, ada 50 dengan 20 mikron. Nah itu kita coba di lab, diuji bisa nggak, ternyata bisa dipakai.
bisa gitu ya Pak, Nah, berhasil gitu ya Pak. kemudian ada suatu perusahaan asing di Cilegon ya, mereka butuh itu. Nah, butuh karbon itu. Kalau beli dari produk luar agak mahal. Nah, produknya ini sebenarnya ini bisa Pasarkan ya Pak. pasarkan. Itu yang enaknya seperti itu kalau kita di laboratorium suatu pegawai negeri ya, itu kita bisa mengembangkan itu Jadi metode-metode. metode-metodenya. Berarti itu untuk si karbonnya sendiri itu udah dipasarkan tuh Pak. Kebetulan Indonesia itu kan banyak produk karbon, Iya. arang aktif itu. Nah, tinggal lagi kita memisahkan partikel ukuran 20 mikron, 50 mikron. Nah, itu kita bisa ayak itu. Dan kebetulan di kantor saya itu ada ayakannya seperti itu. Jadi kita bisa seleksi ukuran partikel. Oh, ayakan mesh ya Pak Ya, namanya. mesh, ya. Jadi ada yang 20 mesh, ada 50 mesh gitu. Iya. Karena itu yang enaknya kerja di laboratorium itu. kita lebih banyak mengeksplor dengan bebas gitu ya Iya. Pak. Kalau berhasil ya bagus gitu ya Pak. Kalau enggak gimana caranya cari metode lain biar bisa berhasil Iya. gitu ya Pak. Kita setelah uji di laboratorium ternyata bagus, diukur dengan gas kromatografi ya, di elusi, umpama uap semi organik itu nempel di karbon aktif itu, kemudian nanti dielusi dengan pelarut ya, ke organik. Nah, diinjeksi ke gas kromatografi. Nah, dapat konsentrasinya. Nah, Berapa kadar penurunannya gitu ya jadi Pak. kalau kita buat ini cairan ini kita uapkan, kita uapkan udara, nanti ditangkap oleh absorben, kita bisa hitung jadi cairan itu berapa konsentrasinya. Nah, nanti di karbon aktif ini berapa tertangkapnya. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, kuantitatifnya kan. Iya. Nah, setelah kita uji gitu berkali-kali, bagus. Nah, kemudian diminta oleh pabrik plastik yang ada di Cilegon, dicoba di labnya mereka. Ternyata bagus gitu ya Pak. Kalau untuk ukuran partikel absorbennya sendiri nih Pak, tadi kita bahas ukurannya 20 dan 50. Kalau untuk ukurannya itu berpengaruh nggak sih Pak sama tingkat penyerapannya? Ya, memang ada pengaruhnya. Dan satu lagi kan laju alirnya pun harus diatur ya. Laju alir pompa untuk menarik udara ke dalam absorben ini pun kita harus atur dengan pakai flow meter ya. Umpama 0,1 liter per menit. Nah, cukup lambat ya kontaknya. Kalau cepat-cepat nanti kontaknya nggak bagus. Berarti harus lambat ya Pak. Kontaknya bagus. Jadi setelah kita kaji itu ternyata 0,1 liter per menit itu lebih bagus ketimbang kita pakai 0,4, 0,2 gitu. 0,1 itu lebih bagus. Jadi di lab itu kita coba-coba semua. Gitu. Ukuran partikelnya kita coba. Itu kan luas permukaan ya. Iya benar Pak. Luas permukaan. Nah, itu paling bagus itu. Dan ada pula lagi yang pelajari tabung itu kalau dapat sempit gitu. Kalau terlalu besar nggak bagus. Oh, berarti harusnya sempit biar bisa menyerapnya maksimal gitu ya Pak. Iya. Jadi ada kajian-kajian itu kita. Tapi ya itu kalau penelitian itu harus segera kita lakukan penelitian. Jangan berlama-lama, umpama 3 tahun gitu kan. Udah nggak terpakai lagi kita. Iya, jadi harus misalnya kita udah nemu ide ini ya udah diselesaikan gitu ya Pak. Jangan lama-lama atau jangan juga dijedah gitu ya Pak. Penelitian itu memang sebaiknya kan karena ditunggu oleh customer ya, penggunanya. Kalau kita bicara tunggu 3 tahun lagi, wah itu udah nggak pakai lagi gitu. Iya benar. Nggak dipakai, mereka udah mungkin beli aja lah produk luar negeri. Karena lama gitu, padahal udah mau make juga gitu ya Pak. Satu lagi alhamdulillah kerja sebagai PNS itu saya sekolah murah ya. Contohnya saya diminta oleh perusahaan ada di Jambi untuk tanya
kebetulan kan saya ada mengembangkan alat untuk udara udara ambien. Udara ambien. Jadi kan monitoring udara ambien. Nah itu kan masih konvensional lah ya, diabsorpsi dengan larutan, kemudian nanti diukur di lab gitu kan. Iya, dipreparasi, diukur Ya. gitu ya Pak. Nah, saya diminta oleh suatu perusahaan untuk yang namanya online monitoring. Jadi itu terus continue. Jadi nggak 1 jam, tapi itu continue setiap hari. Berhari-hari gitu ya Pak. Jadi itu saya sarankan Pak, kalau umpama seperti itu ada yang namanya CEM, Continuous Emission Monitoring. Itu untuk udara emisi. Ada lagi yang AQM ya, Air Quality Monitoring, itu untuk udara ambien. Nah itu ada stasiun-stasiun. Nah stasiun itu lengkap alat pengukurnya untuk ukur apa? SO2, NO2, amonia itu, atau ozon. Nah itu ada yang dari luar negeri. Saya sarankan ke perusahaan itu, beli aja produk luar negeri itu, karena dia siap pakai. Dia bicara ke saya, dia telepon ya. Iya. Kalau seperti itu, kita punya perusahaan, punya duit kok Pak, kita mau beli itu pun bisa. Iya benar. Ya, kita perusahaan besar, kita kalau mau beli alat itu, nah, itu nggak masalah kita. Tinggal beli aja gitu ya Pak. Tapi katanya gini, kalau umpama alat itu rusak, saya harus mendatangkan prinsipalnya ke Indonesia. Itu biaya pesawatnya saya harus nanggung. Iya benar. Kemudian penginapannya di sini hotel bukan kelas-kelas sembarangan, pun saya harus nanggung. Kemudian biaya dia per jam itu mahal. Karena harus diperhitungkan semua Iya. gitu ya Pak. Nah itu gimana kalau umpama terjadi kerusakan itu? Kalau umpama kerusakan, umpama Pak Ardi buat alat, saya telepon Pak Ardi nggak terlalu mahal. Karena pesawat satu murah. negara Iya. gitu ya Pak. Pesawat murah kan, tidak mahal. Kemudian kalau umpama yang satu lagi, kalau saya panjang prinsip pada luar negeri itu katanya butuh waktu. Saya telepon sekarang belum tentu datang sekarang, Iya benar. mungkin datang sebulan lagi. Menyesuaikan jadwal mereka juga Iya. gitu ya Pak. Kalau telepon umpama Bapak ditelepon oleh kita, paling besok Bapak udah datang. Nah itu. Cepat gitu ya Pak. Jadi dipikirin. Nah untuk itu dia tantang saya, Pak, bisa nggak Bapak buat itu stasiun monitoring untuk udara ambien? Kata saya bisa, tapi saya tunggu minta setahun, karena saya harus bekerja sama dengan bagian lain, contohnya yang otomatis ya, itu orang-orang yang namanya yang bisa online bekerja untuk otomatis. Ada lagi untuk yang memberi sinyal online-nya. Nah itu kan komunikasi ya. Iya harus kerja sama gitu ya Jadi Pak. komunikasi itu harus ada komunikasi, umpama sistemnya itu jadi pengiriman data itu lewat internet semua, by phone atau by radio gitu kan. Nah, telemetri ya, pakai telemetri. Nah itu nggak bisa saya. Iya. Nah ada yang di kantor saya itu ada yang bagian komunikasi itu, ada bagian instrumentasi. Nah saya untuk mengembangkan analisis kimianya. Nah ini bisa nggak yang continuous? Teman-teman saya mendukung, bisa Pak. Bisa. Nah, cuman itu biaya dari itu tuh cukup besar. Iya. Nah itu saya sampaikan ke pimpinan bahwa kalau yang produk luar negeri itu kalau nggak salah tuh sekitar di tahun itu ya sekitar 2,5 sampai 4 miliar. Gaji saya waktu itu 750.000 ya. Besar banget ya Pak harga alatnya ya. Iya. Nah saya sampaikan ke pimpinan, dia tanya ke saya,
itu butuh biaya berapa Pak? Kata saya sekitar 350 juta. Nah kalau 350 Kecil juta, dong iya, katanya. Bapak harus kembangkan itu, kita beli. Nah itu cuma masalahnya ya kita terbentur di biaya, karena ya itu kan pengembangan bukan penelitian kan, itu pengembangan aja kita. Nah harus cepat, kalau penelitian kan butuh waktu lama, Iya benar Pak. bisa 3 tahun 4 tahun 5 tahun masih penelitian. Bisa Nah, juga dikembangkan lagi ya ini kan Pak. ya, ini kan harus dalam setahun dia harus ready kita. Nah itu masalahnya, kita udah buat, kita udah coba membuat itu, buat apa, untuk udara ambien itu stasiun kita coba, tapi baru ya sekitar 20% baru, belum tuntas. Jadi dananya memang nggak ada gitu. Terbentur di dana seperti itu Pak. Iya, kita coba nggak usah down, kita coba dana dari kegiatan kita bisa nggak, tapi memang cukup besar, karena dari teman-teman tuh butuhnya kayak gini, kayaknya waduh itu alat-alat impor semua gitu. Iya. Jadi agak mahal. Jadi itu yang senangnya ya kerja di lab itu, Karena bisa mengekspor diri juga gitu ya dan Pak. kita nggak usah, kalau kita mau mengembangkan suatu produk, kita nggak usah berpikirin kita sendiri selesai masalahnya, Harus ada ada dengan teman-teman. Nah itu makanya kita join dengan teman itu, karena teman ini pengetahuannya apa yang kita butuhkan apa. Nah itu yang biar bisa kolaborasi seperti itu ya Pak. kolaborasi. Sama sharing juga, oh ini kurangnya kayaknya gini gitu ya Pak. Saya kan kimia, untuk analisis oke saya. Tapi untuk seperti komunikasi internet saya nggak ngerti kan harus ada perangkat-perangkatnya kan. Kemudian untuk yang otomasinya, tapi pemikiran kita tuh udah tahu kayak gini, kalau internet mana murah, pakai by phone atau by radio. Nah, kata teman radio, tapi masalahnya radio kalau pas musim hujan itu kadang sinyalnya terganggu gitu. Tapi kalau telepon nggak terganggu. Iya benar Pak. Lebih aman kan? Iya, jaringannya ya Pak. Bagus. Kalau radio enggak, ada pohon menghalangi, kena juga. Iya. Gangguan ya Pak, bisa juga mati ya Pak untuk ininya. Baik. Kalau untuk pengembangan, Bapak kan udah beberapa kali ngembangin suatu metode nih Pak. Itu cara atau kita biar bisa berpikiran, oh saya bisa nih ngembangin ini seperti ini. Itu kalau dari Bapak sendiri itu gimana Pak? Atau memang cari literatur dulu atau cari referensi-referensi, oh ini bisa dikembangkan seperti ini bisa dikembangkan seperti A atau B atau C seperti itu Pak? Ya tadi seperti itu, tadi kan ada masalah dari pihak luar ya, bahwa mereka seperti tadi kan vinyl chloride itu kan. Nah mereka masalahnya adalah mereka harus impor absorbennya cukup mahal. Nah itu Bapak bisa nggak mengembangkan itu? Nah coba kita lakukan ya, dalam 3 bulan lah selesai semua masalah. 3 bulan selesai ya Pak. Nggak usah bertahun-tahun. Wah. Kalau bertahun-tahun kita itu udah dilewatkan aja. Karena dia butuh cepat ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ada dari pihak luar, ada dari kantor sendiri, ada juga bahwa kantor butuh ini. Tapi banyak pihak luar. Dari pihak luar gitu ya Pak. Contohnya umpama penentuan nitrat, nah dalam air ya. Nah itu kalau beli kolom reduktornya itu nitrat jadi nitrit itu cukup mahal ke luar negeri. Nah kalau kita tinggal kita beli buat pipa akunya, kemudian kita isi sendiri dengan itu reduktornya, kadmium reduktor. Nah itu bisa kita pakai untuk merubah ion nitrat jadi ion nitrit untuk penentuan nitrat. Iya, untuk perubahannya ya Pak. Itu pun ada permintaan seperti itu. Ya, itu cepat aja, nggak usah lama-lama. Kadang orang butuh cepat. Itu tips
biar bisa cepat selesai itu gimana tuh Pak? Itu kadang kan teman dari suatu kantor yang ada di Jakarta itu kan pernah ikut training di kantor saya. Nah, jadi kita ada masalah Pak, kita seperti ini Pak masalah. Nah itu buka buku atau jurnal, cari kan, nah ya udah kita coba buat, terus kita kasih tahu kita udah coba melakukannya, udah dapat bagus hasilnya. Jadi kita udah lakukan ya apa pun nggak lama-lama, nggak sampai 6 bulan. Iya, cepat selesai gitu ya Pak. Karena kita udah baca literatur kan, Mm-mm. ini oh kayak gini. Nah kita coba buat, kan cuma nggak susah kan, buat kolom udah kasih kadmium, produk kadmium kan, yang udah diimpregnasi dengan CO sulfat kan, udah itu bisa terpakai. Berarti lebih ke misalnya ada suatu aduan atau permintaan nih. Jadi kita kaji dulu sama kita lihat dulu nih di literatur gitu ya Iya. Pak. Terus nanti dari dapat info dari sana baru kita kembangkan ini bagusnya seperti apa. Ini kalau dibuat kayak gini bisa enggak seperti itu ya Pak. Oh, lebih kayak gimana sih Pak cara biar kita itu bisa fokus pikirannya ke pengembangan itu, kan kita ini bisa nggak ya, ini bisa kesini nggak ya, biar Bapak bisa fokus, biar bisa menciptakan suatu pengembangan itu gimana Pak? Ya kalau umpama kita kan di negeri itu kan ada DIPA atau DIP ya, itu tuh kan ada anggarannya, ada penelitian dari, ada yang bottom up, ada yang itu kan dari apa top down gitu kan. Nah kalau top down ya kita dah ada kerjaan tuh, top down dari pemerintah mau seperti ini kerjain. Tapi ada dari bottom up, nah kita dari apa dari apa yang pemikiran kita itu kita tuangkan untuk bisa didanai gitu. Contohnya itu seperti BOD 3 hari kan. BOD 3 hari itu kan selama itu Indonesia kan ngadopnya dari Inggris ya, BOD 5 hari ya, biochemical oxidant demand kan. Nah itu tuh Indonesia ngajuin 5 hari, sementara Thailand itu 3 hari. 3 hari. Suhu udara Thailand dengan Indonesia tuh nggak jauh beda. Dan saya searching suhu rata-rata air sungai yang besar ya di Indonesia itu, dari dulu pusat pengairan yang ada di Bandung itu mereka punya data-datanya, air sungai dari Aceh sampai ke Papua. Ada mereka datanya semua Datanya tuh ada. Pak. Dan saya baca datanya rata-rata pada musim panas itu suhu air sungai di Indonesia itu 28,7 derajat. Itu satu poinnya. Kemudian kalau kita lihat Inggris, ini BOD itu dari Inggris sebenarnya, itu suhu rata-rata pada musim panas di Inggris itu sekitar 18 derajat, 18,5. Makanya BOD itu diinkubasi 20 derajat Celcius. Kenapa 5 hari? Ternyata sungai Thames itu di Inggris itu tuh ceritanya seperti itu. Bahan organik yang terbuang di sini sampai ke laut itu 5 hari waktu tempuhnya. Oh, jarak dia terbuang ke laut itu ya Pak. Jadi selama 3 hari itu belum terbuang. Satu lagi, kalau 5 hari itu ada sekitar 70% bahan organik terurai oleh mikroba. Alasannya seperti itu. Nah suhunya 18 derajat dengan 20 derajat, kalau dibulatkan jadi 20 ya. Nah di Indonesia suhu sungai itu 28,7. Iya. Nah itu kan nggak mungkin kita harus menyediakan alat inkubator ya. Beli lagi kita alat inkubatornya. Iya benar, biar bisa terlaksana risetnya ya Pak. Iya. Makanya waktu itu saya dapat ajuin ke RUT, riset unggulan terpadu. Dulu ada riset. Apa tuh Pak? Itu riset unggulan terpadu untuk membuat metode BOD yang 3 hari sama dengan Thailand. Nah saya minta
teman dari KLH, dari pusat pengairan, kemudian dari teman saya di kantor yang ada biologi, saya kimia. Nah, kita gabung Kolaborasi tuh Pak. kooperasi RUTD. Jadi riset unggulan terpadu ya. Jadi terpadu berbagai instansi pemerintah. Kita mau buat itu kembangkan metode. Ternyata betul 3 hari kita nggak pakai inkubator, pakai yang pendingin, kita cukup rendam dalam air. Jadi wadah ada itu botol yang berisi contoh uji itu kita rendam dalam air. Oh jadi Itu wadahnya itu dimasukin ke wadah, bukan dituangin gitu ya Pak? Jadi kan ada botol BOD namanya. Nah yang contoh uji itu masuk dengan air pengencernya. Nah, sampai penuh botolnya. Itu botolnya ada yang ukuran 150 ml, ada yang 300. Nah itu kita rendam dalam suatu wadah. Itu sampai leher botolnya aja kita rendam. Oh jadi rendamannya itu sampai lehernya aja tenggelamnya ya Pak? Nah jadi itu selama 3 hari kita cek hampir sama dengan 5 hari. Nah metode itu. Nah, tapi di Indonesia tetap juga dipakai 5 hari. 5 hari. Karena ada acuannya dari jurnal atau dari buku. Kalau ini kan kita melakukan penelitian, nah harus kolaborasi dengan lab-lab lainnya untuk menentukan bahwa yang 3 hari bisa dipakai atau enggak. Itu cukup makan biaya juga. Tapi kita sudah melakukan itu. Contoh seperti itu. Jadi ada kasus-kasus yang bisa kita ekspor. Oh gitu. Kalau umpama dah ada di SNI atau di jurnal internasional atau di APAH itu udah ada, ya kita nggak perlu lagi kembangkan, cuma verifikasi metode aja ya. Iya benar. Tapi kalau yang belum ada itu dikembangkan ya Pak. Atau ada alat bantu yang kita beli mahal, nah kita buat sendiri bisa nggak? Kalau tantangannya nih Pak, tantangan kan Bapak udah banyak nih Pak untuk risetnya. Dari beberapa pengembangan metode dan riset itu, tantangan terbesar yang Bapak rasain itu apa sih Pak? Pasti kan itu ada problem-problem tuh di di perjalanan risetnya kan ya Pak. Itu tantangan terbesar yang Bapak rasain itu apa tuh Pak? Ya mungkin dukungan dari pimpinan gitu ya. Kalau kita kerja di PNS kan harus ada dukungan. Kalau nggak ada dukungan kita susah juga. Kebetulan saya punya pimpinan yang mendukung gitu. Jadi apapun yang kerja didukung oleh beliau. Menurut saya itu yang memberi saya keleluasan untuk melakukan penelitian kecil ya. Jadi nggak terlalu berlama-lama penelitian, cukup 3 atau 6 bulan selesai gitu ya Pak. Berarti memang dari dukungannya gitu ya Pak. Misalnya nih Pak, kalau misalnya ada nih teman-teman yang lagi nonton kan ya Pak, terus dia mau ngajuin bisa nggak sih ini dikembangkan atau dibuat alat ini, Bapak yang buat, bisa nggak pihak Bapak yang buat, itu nanti dari Bapaknya bisa nggak Pak? Ya soalnya selama ini kita ada kan, kalau di Indonesia itu kan banyak orang pintar-pintar sih. Umpama ahli kelas, nah dia bisa, kita mau buat alat botol gelas seperti ini, bisa nggak? Bisa ya. Bisa ya Pak. Jadi saya alhamdulillah tinggal di Bandung itu banyak orang pintar di Bandung. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang pintar itu, bukan orang pintar gaib ya. Iya benar Pak. Pintar ilmu ya Pak. Ilmu yang bermanfaat itu. Iya. Nah, kalau kita kepingin punya alat kelas seperti ini, bisa nggak buat? Itu udah nggak bisa nggak usah ditanya lagi, udah pasti bisa ya Pak. Kemudian kalau umpama mekanik banyak di Bandung tuh, mekanik yang pintar, mau yang lepasan perguruan tinggi mau enggak, banyak. Tinggal kita meng-hire orang itu aja, mau enggak gitu, kita kasih pekerjaan itu, mau enggak ya? Benar, berarti bisa-bisa aja ya Pak. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin lagi nonton nih Pak, mau sharing mengenai ilmu
yang pengembangan metode itu boleh nggak sih Pak sharing ke Bapak gitu? Salah bisa. Bisa. Itu kalau untuk ngubungin Bapak sendiri itu lewat apa sosial media kah Lewat atau email aja. lewat apa Pak? Email. Iya. Oh baik. Untuk emailnya sendiri kalau boleh tahu apa Pak? Saya ada yang ardeniswan _r@yahoo.co.id. Baik, berarti itu nanti kita izin share ya Pak. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau sharing nih sama Bapak, itu mengenai entah itu pengembangan ataupun penelitian atau segala macam gitu ya, yang mengenai tentang ilmu riset atau pengembangan. Boleh saja email, nanti kita akan cantumkan Bapak Ardeniswan underscore apa tadi Pak? Yahoo Underscore _r underscore r at yahoo.co.id gitu ya Pak. Baik, berarti kita ulang sekali lagi ya. Untuk emailnya itu ardeniswan underscore r at yahoo.co.id. Jadi nanti kalau mau sharing atau mau konsultasi bisa saja hubungin Bapak ke WA-nya langsung gitu ya Pak. Tapi dengan catatan untuk tujuan yang jelas gitu. Dan cantumkan juga namanya barangkali ya Pak, biar kita juga enak gitu ya Pak untuk ngejawabnya. Baik. Kalau untuk hobinya nih Pak, kita dari tadi kan ngomongin pekerjaan, riset gitu. Kalau untuk hobi Bapak sendiri apa sih Pak? Dulu hobi saya catur ya. Catur dengan bridge. Apa tuh Pak? Bridge, main kartu yang internasional ya, bridge gitu. Jadi main kartu bridge itu paling hobi saya. Hobi sampai sekarang tuh Pak. Nah, tapi sekarang saya sering kalah nih catur dengan adik ipar saya. Ada iparnya lebih pinter nih Pak main caturnya. Ya. Biasanya menang-menang, sekarang saya jadi kalah-kalah. Iya. Karena mungkin udah jarang main kali Pak, makanya kalah dari adik iparnya. Sekarang ganti olahraganya ya jalan pagi dengan istri. Jalan santai gitu ya Pak pagi-pagi. Berarti untuk kerjanya sendiri Senin sampai Jumat kah Pak atau? Sekarang kan saya ada purna bakti dari pegawai negerinya. Jadi banyak waktu di rumah sekarang. Oh banyak waktu di rumah, jadi pagi-pagi jalan santai terus lanjut untuk kerjaan gitu ya Pak. Baik, kalau bicara kerja di rumah gitu Pak, bosan nggak sih Pak? Kadang kan kita nggak natap layar aja terus. Menurut Bapak itu bosan nggak sih Pak? Dibuat enak lah ya. Dibuat enak, dibuat senyaman mungkin gitu ya Pak. Kalau bosan nanti kan nggak stres gitu ya. Iya benar Pak. Dibuat enak aja, pagi-pagi dengan istri jam pagi. Kemudian ya lihat literatur atau lihat ada komunikasi dengan teman-teman lain. Kalau untuk peliharaan nih Pak, ada nggak entah itu kolam ikan atau pelihara kucing gitu Pak? Dulu saya waktu SD SMP tuh sukanya pelihara anjing. Oh pelihara anjing sukanya ya Pak? Atau ya pelihara anjing itu kan ada membantu saya dulu. Kenapa tuh Pak? Kalau dulu waktu kecil kan saya pelihara bebek dengan ayam. Bebek. Kan rumah di pinggir jalan. Oh jadi agak di bawah jalan ya, di bawah sedikit jalan. Jadi kalau umpama bebek atau ayam saya tuh larinya ke jalan. Oh jadi diliatin gitu ya Pak? Jadi kan takut kita tergilas dengan kendaraan. Nah dengan anjing ini kita suruh dengan dihalau ya, diusirnya. Oh kayak apa ya, pawangnya gitu ya Pak anjing kita itu? Kita lempar batu ke ayam atau ke bebek yang di jalan, dia kejar terus bebek. Dia tahu udah maksud kita kan. Udah nurut berarti ya Pak anjingnya. Jadi enaknya itu punya anjing, dia lebih lebih patuh pada itu sama kita ya Pak. Cuma ya ibu saya marah sekali. Kenapa tuh Pak nggak dibolehin? Nggak boleh. Kenapa tuh Pak? Menjilat itu nanti najis katanya gitu ya Pak. Wajan atau apa kan? Itu kan
mencucinya susah juga kan. Iya. 7 kali nanti dengan tanah sekali ya. Iya, harus gitu. Tapi ya, waktu masa kecil dulu ya, SD SMP itu saya senang piara anjing. Oh. Tapi ya, ibu saya ternyata akhir-akhirnya memikir bahwa anjingnya berguna juga. Ibu saya itu keluar malam ditemani oleh anjing. Oh, jadi udah nurut banget ya Pak Iya. anjingnya. Jadi kita ketiduran, ibu tuh keluar rumah, ada sesuatu yang harus dia keluar, kalau nggak salah ke WC ya. Nah kan agak gelap tuh. Iya. Nah, anjing Nemenin. Nah, ibu saya ngomong, wah anak saya pada tidur semua, Mm-mm. malah anjing yang nemenin saya. Iya, jadi berguna juga ya Pak Iya. anjingnya walaupun awalnya nggak suka Iya. gitu ya Pak. Ya, tapi kan saya nggak boleh di rumah, anjing itu kan Di luar gitu di ya luar, Pak. nggak boleh masuk rumah. Mm-mm. Kalau untuk peliharaannya tadi itu memang hobi aja atau memang dikembangkan tuh Pak? Kelihatan bukan hobi ya, senang aja. Seneng aja. Apa piara anjing itu senang aja, lucu Mm-mm. aja kan. Mm-mm. Cuma yang saya nggak mau jilat, dijilat nggak mau saya. Iya, Pokoknya dia mau jilat nggak usah, nggak boleh gitu boleh. ya Pak. Mm-mm. itu aja kita jaga itu. Tapi anjing itu memang bagus ya, cuma itu aja apa, ada masalah di agama ya. Iya benar Pak, khususnya agama Islam gitu Iya. ya Pak. Mm-mm. Baik, berarti kalau untuk hobi lain nih Pak, ada nggak Pak? Atau kegiatan Dulu lain? ada badminton. Badminton. Istri pun senang juga badminton. Oh jadi suka main nih Pak? Iya. Tapi ya pukul-pukul gitu aja. Waktu masih SD SMP senangnya badminton, SMA juga badminton. Tapi udah lama, udah masuk perguruan tinggi nggak ada lagi. Nggak lagi, udah beda hobinya kali ya Pak, udah catur dengan bridge aja. udah kecatur, pindah-pindah ya Iya. Pak, nyesuain aja kali ya Pak untuk hobinya. Baik, kalau untuk di Bandung sekarang nih Pak, ada peliharaan nggak tuh Pak? Nggak ada. Baik, baik. Berarti Maunya kalau piara ayam ya. kenapa tuh nggak dibolehin tuh Pak sama Ya, istri? cuman kotorannya nanti ya. Iya bau nanti ya Pak. Mau cari lahannya pun susah juga kan. Iya. Nanti kalau mau di rumah ya susah, kotor. Kalau bisa harus lebih jauh dari rumah kan ya Pak, kalau untuk ayam. Baik Pak, kalau berarti untuk kegiatan sehari-harinya ya udah kalau weekend ngabisin waktunya sama istri gitu, dan juga untuk kegiatannya sekarang kerjanya di rumah gitu ya Pak, berarti sebisa mungkin untuk jaga kesehatan seperti itu ya Pak. Nikmatin aja. Dinikmatin, dijalanin, dienakin yang Iya, kata Bapak iya. tadi ya Pak. Biar tipsnya dari Bapak nih biar kerja itu enak gitu, nggak suntuk gitu, gimana tuh Pak? Menurut saya kalau kerja itu apa, kadang-kadang istri saya agak protes juga. Kadang saya kerja kadang udah deadline baru saya kerjain. Oh, dekat-dekat sama jadwalnya baru dikelarin gitu ya Pak. Kadang protes oleh istri, itu kok belum dikerjain. Jadi kadang ada orang kalau saya tuh pas deadline itu terbuka pikiran. Oh, kenapa tuh Pak bisa gitu Pak? Sebelum itu kan kita buka-buka dulu, Baca-baca dulu kan, nggak langsung kita diskusi ya. Ya, baca-baca dulu, cari-cari dulu gitu ya. Tapi pas deadline-nya baru buat gitu. Baru tahu, oh ini yang harus dilakukan gitu ya Pak. Sering diprotes istri. Kalau kerjaan itu jangan sampai deadline mau itu ya jatuh tempo baru dikerjain gitu ya. Iya, nanti sampai bermalam-malam juga takutnya ya Pak. Gitu. Ganggu kesehatan takutnya gitu. Iya. Baik, baik. Berarti kalau untuk kegiatannya kerjaan yang sekarang ada yang seminar-seminar gitu nggak sih Pak untuk kayak sosialisasi mengenai kegiatan asesor itu? Kalau saya cenderung yang di kegiatan lainnya itu mengajar. Training kan. Training dulu pernah ngajar di perguruan tinggi swasta. Tapi saya lihat kasihan juga saya. Mahasiswa itu waktu itu masih aktif ya. Mahasiswa itu saya kan harus keluar kota,
pelajaran saya kan tertunda. Nah mahasiswa kan kasihan, kalau saya minta hari Sabtu ngajar pindah Sabtu bisa nggak? Waduh Pak, semua udah banyak Sabtu dosen-dosen lain, jadi susah. Jadi menurut saya kasihan juga kalau saya ngajar di perguruan tinggi, mahasiswanya jadi terganggu jadwalnya gitu ya Pak. Sehingga ya saya cuma memberi training sekarang, bidang udara, kemudian P3 gitu. Kalau untuk trainingnya itu online kah Pak atau memang ada forumnya gitu Pak? Saya lebih cenderung grup ya. Oh grup. Sama di kita itu di kantor kita tuh ada namanya unit training. Tapi dia dah misah, dah swasta sifatnya. Nah itu yang saya bantu di situ untuk di training untuk ngajar. Jadi kalau ada permintaan mengajar untuk ini udara atau B3 atau air, kalau air metode analisisnya saya, bukan metode sampling. Dulu metode sampling, sekarang cuma metode analisisnya. Nah itu saya bisa juga berarti ya Pak untuk kegiatan itu. Baik, misalnya ada nih teman-teman yang lagi nonton mungkin Pak mau mengadakan training, berarti itu bisa menghubungin Bapak kalau berkaitan dengan udara atau B3 gitu ya Pak. bisa. Baik. Kalau untuk mengajukan untuk penawaran sebagai si pemateri di trainingnya itu gimana caranya tuh Pak? Itu ada dari unit training di Jakarta, kadang minta atau perusahaan ya minta tolong ngasih training. Itu in-house training kan. Jadi ya kita apa aja diminta, sama maunya kayak gini Pak, metode analisis udara, cara sampling gitu kan. Itu kita buat materinya. Baik, berarti menyesuaikan jadwalnya nanti materinya disesuaikan juga gitu ya Pak. Sesuai permintaan lah bisa dikatakan ya Pak. Baik, kalau kita mau ngubungin Bapak untuk masalah training itu kita ngubunginnya ke email tadi atau gimana Pak? Email tadi itu aja. Oh, ke email tadi. Baik. Bisa juga lewat WA bisa. Lewat WA bisa juga, tapi untuk pintu pertamanya di email gitu ya Pak. Baik. Kita infokan dulu ya Pak ke teman-teman. Bagi teman-teman nih yang lagi nonton, misalkan teman-teman mau ngadakan training masih bingung nih, ini nanti siapa sih pematerinya yang bakal kita undang, bisa banget nih untuk Bapak Ardenizwan kalian undang untuk pemateri. Nanti waktu dan kondisinya bisa kita kondisikan seperti itu ya Pak. Untuk kalian yang mau mengadakan acara itu bisa ngubungin Bapak dengan email yang kita terahkan tadi ya. Emailnya sama aja, yaitu Bapak ardenizwan_r@yahoo.co.id gitu ya Pak. Tapi sebelumnya cantumkan nama dan tujuan yang jelas ya teman-teman, biar bisa ditanggapin langsung dengan Bapak Ardenizwan seperti itu ya Pak. Baik. Berarti kalau untuk ngadakan training itu apakah di hari libur Sabtu Minggu atau bisa juga di hari kerja tuh Pak? Sekarang kan saya udah bebas. Oh udah bebas. Jadi kapannya bisa. Kapan aja. Tapi sesuaikan jadwal saya ya. Mungkin ada jadwal dari yang tempat lain kan, minta bantuan gitu. Jadi nanti tinggal kita set waktunya aja. Oh baik, dikondisikan. Pokoknya yang pertama itu dihubungin dulu, nanti kalau untuk perancangannya atau perencanaannya nanti bisa dikondisikan, didiskusikan seperti itu ya Pak. Baik, kalau untuk keluar kota nih Pak, bisa nggak? Misalnya luar Pulau Jawa ada teman-teman yang mau minta jasa mengajar Bapak, bisa nggak tuh Pak? Bisa. Oh bisa aja. Oh baik, untuk teman-teman nggak harus untuk berpatokan di Jabodetabek aja gitu ya Pak. Jadi untuk keluar kota atau luar Pulau Jawa juga bisa ya teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung dihubungin aja gitu ya Pak. Baik. Bicara udara nih Pak. Udara yang baik itu kalau bisa kita lihat secara langsung itu gimana sih Pak udara itu yang baik? Jadi kalau
kita lihat sekarang, contohnya Jakarta itu kan, kalau kita lihat umpama gedung-gedung bertingkat itu udah kabut semua ya, Iya, padahal itu siang hari itu, jam 10 pagi itu. padahal panas juga gitu Iya ya Pak. panas, tapi itu lihat gedung-gedung tuh agak terseliput kabut gitu kan, nah itu udah nggak bagus. Tandanya itu ya Pak, berarti kita bisa lihat Padahal dengan bukan hujan ya, Heeh, masih terang benderang, heeh. tapi dari kejauhan kita lihat itu gedung tuh nggak samar-samar kelihatan. Itu Nggak berarti jelas gitu ya Pak. jadi ada apa? Itu dari kendaraan bermotor ya, Heeh. itu paling paling apa potensial menimbulkan pencemaran. Dampaknya ya Kalau Pak. industri hanya di daerah tertentu kan, tapi kalau kendaraan bermotor sampai ke desa-desa pun kena. Iya benar Pak, karena rata-rata semua rumah itu udah punya kendaraan bermotor ya Ya, Pak. Mm-mm. mau di kampung, mau di Iya, kota sama sekarang. Tapi kalau pabrik kan enggak. iya nggak semuanya ada Nah, pabrik. Kayak iya. di daerah saya juga belum ada pabrik kebetulan Mm-mm. Pak. Kalau di desa saya Iya. Tapi kalau kendaraan bermotor semua semua ada. ada. Jadi di desa pun kena juga. Mm-mm. Itu masalah. Jadi kita lihat aja di kota-kota besar itu udah kabut, gedung-gedung itu kelihatan samar-samar kelihatannya. Padahal kan jam 10 pagi terang-terang. Tapi ya udah, jadi nggak sehat udara.